Bab 1891, Mengejutkan Hutan Belantara. Baik Shibohou dan Nanduhou bukanlah tandingan pedang Aiden, dan apa yang disebut sebagai kesempatan untuk menjadi abadi, roh Taichu ditelan oleh Aiden. Meski kedua pangeran itu marah, mereka juga ketakutan. Oleh karena itu, kedua tetua hanya bisa melihat Aiden pergi. Seluruh istana Shibohou terguncang, dan berita menyebar seolah-olah memiliki sayap. Aiden tiba-tiba menjadi tokoh paling populer di seluruh dinasti Dahuang. Dia membunuh Markis Dahuang dengan satu pedang, dan mengalahkan Markis Nandu dan Markis Shibo dengan satu pedang. Perbuatan seperti itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah hutan belantara besar. Tiba-tiba, semua orang mendiskusikan langkah Aiden selanjutnya. Hanya tersisa 5 calon dari 8 calon, lalu apakah Aiden akan langsung menantang 5 calon yang tersisa? Memikirkan hal ini, semua biksu tidak bisa lagi tenang. Melihat situasi ini, Aiden mungkin harus mengalahkan ke-8 kandidat. Dongling Hou, Baeksin Hou, Daguang Hou, Qian Hou dan Mo Hou semuanya terkejut. Ada yang kuat dan lemah di antara 8 pangeran besar. Kekuatan Dahuang Hou yang dibunuh oleh Aiden berada di level yang sama dengan Nandu Hou dan Shibo Hou. Di antara 8 yang kuat, Demon Hou dan Red Flame Hou adalah yang terkuat. Dongling Hou, Baeksin Hou, dan Daguang Hou yang tersisa adalah yang terlemah. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Aiden terhadap dinasti hutan belantara besar. Pada hari ini, 4 Perdana Menteri dari dinasti hutan belantara besar, Perdana Menteri Surga, Perdana Menteri Surga, Perdana Menteri Surga, dan Perdana Menteri Surga, berkumpul bersama. Mengejutkan seluruh dinasti hutan belantara besar. 4 Perdana Menteri adalah penguasa sebenarnya dari seluruh alam gurun besar. Raja alam gurun besar tidak bisa pergi dan keberadaannya tidak pasti. Pada hari kerja, negara ini diperintah oleh 4 Perdana Menteri ini, dan selalu ada perselisihan antara keempat Perdana Menteri tersebut. Pertemuan penting ini semua karena insiden Aiden. Tianyuan Xiangcheng yang megah memancarkan kekuatan bintang yang sangat besar. Tempat pertemuan 4 Perdana Menteri kali ini adalah Tianyuan Xiangcheng. Ketiga Perdana Menteri Tianxing, Perdana Menteri Tianque dan Perdana Menteri Tianquang, keluar dari langit satu demi satu. Di rumah Perdana Menteri Tianyuan, sebagai tuan rumah, telah menunggu lama. Melihat ketiga Xiang hadir, Xiang Tianyuan tidak membuang waktu dan berkata langsung, bagaimana cara menghadapi orang ini, Aiden? Membunuh. Tianquang Xiang adalah orang pertama yang berbicara tanpa pertimbangan apapun. Ya, bunuh tanpa ampun. Perdana Menteri Tianque juga berkata dengan dingin. Hanya Tianxing Xiang yang tidak berbicara, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tianyuan Xiang berhenti dan bertanya, Tianxing, bagaimana denganmu? Tianxing Xiang berpikir sejenak dan berkata, 3 tantangan, bisakah kamu mengalahkan Shibo Hou dan Nandu Hou hanya dengan satu pedang? Tentu saja bisa. Ketiga Perdana Menteri berkata dengan percaya diri tanpa memikirkannya. Perdana Menteri Tianxing mengangguk dan melanjutkan, ya, salah satu dari kita dan 4 Perdana Menteri dapat mengalahkan setidaknya 2 Perdana Menteri yang bekerja sama, tetapi tidak satupun dari kita dan keempat Perdana Menteri yang dapat menyerap semangat permulaan. Apa maksudmu dengan ini? Ketiga Perdana Menteri menunjukkan keraguan dan memandang Tianxing Xiang dan bertanya. Tianxing Xiang melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya menghantam angkasa, dan kemudian sebuah pemandangan tersulut. Gambar tersebut menunjukkan Aiden mengalahkan Nandu Hou dan Shibo Hou dengan satu pedang. Meski ketiga Perdana Menteri itu sedikit terkejut, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak. Tidak dapat disangkal bahwa Aiden sangat kuat, namun mereka semua yakin bahwa selama mereka mengambil tindakan, mereka dapat menekan Aiden dalam sekejap. Namun ketika pemandangan itu mengalir, akhirnya menetap di sekujur tubuh Aiden yang memancarkan cahaya hitam, langsung menyerap jiwa permulaan dari tubuh Nandu Hou dan Shibo Hou. Semua orang tidak bisa duduk diam, mereka tidak bisa melakukannya. Taichu Yuanling adalah benda paling misterius di dunia ini, dan itu adalah sesuatu yang secara eksklusif dimiliki oleh Great Desolate King. Ada juga sinar di jiwa mereka, tapi lebih kuat daripada Pangeran ke-8. Menurut apa yang dikatakan Dahuang Hou, Taichu Yuanling sangat mendominasi. Jika mereka semua beradab, mereka bisa memata-matai cara yang abadi. Tianyuan Xiang, Tianquang Xiang, dan Tianque Xiang semuanya terdiam. Orang ini jelas tidak sederhana. Saya khawatir dia ada di sini untuk semangat permulaan. Tianxing Xiang menyimpan foto itu dan berkata dengan tenang. Kalau begitu menurutmu, bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Tianyuan Xiang. Tianxing Xiang berpikir sejenak dan berkata, hari pembukaan pegunungan Baiduan sekali dalam 1 abad semakin dekat, dan rajaku akan segera pergi. Kali ini, menurut informasi yang dapat dipercaya, satu-satunya tempat nyata juga siap mengambil tindakan. Selama periode khusus ini, tidak boleh terjadi kecelakaan. Menurutku, jika kita bisa menemukan orang ini dan memanfaatkannya lebih banyak, jika dia bisa dimanfaatkan oleh kita, kita akan menunjuk dia sebagai Pangeran ke-9. Jika dia tidak bisa, kita akan membunuhnya. Ketiga Perdana Menteri itu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Di saat yang sama, selain mengalahkan Nandu Hou dan Shibo Hou, Aiden secara tak terduga menemukan bahwa ada sumber kekuatan gelap di dunia ini. Kekuatan sumber gelap ini juga digunakan sebagai kesempatan untuk menjadi abadi dan diubah menjadi Taichu Yuanling. Namun,
Yuanling yang pergi ke Taichu tampaknya memiliki status tertinggi di dunia ini, dan Aiden merasa masalahnya agak serius. Oleh karena itu, dia langsung menuju kota kerajaan tanpa berhenti lebih jauh. Dia ingin secara pribadi menemukan penguasa misterius dunia ini, Raja Dahuang. Kota Raja Hutan Belantara besar sangat luas dan berada di pusat dunia ini. Pinggirannya dijaga oleh 4 Perdana Menteri, dan pada dasarnya mustahil bagi orang biasa untuk pergi ke kota kerajaan. Aiden terbang dengan cepat, dan setelah beberapa bulan, dia akhirnya tiba di daerah yang dikuasai oleh Tian Yuanxiang. Aku melirik kota megah di depanku. Kota itu jauh lebih besar dari kota yang diperintah oleh 8 pangeran sebelumnya. Menurut rumor yang tersebar luas, kekuatan keempat Perdana Menteri ini sangat dekat dengan alam keabadian sejati, dan sama sekali tidak sebanding dengan 8 Perdana Menteri. Tapi Aiden tidak memperhatikan sama sekali. Saat ini, kekuatan tempurnya telah melonjak, dan dia bahkan memiliki pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya. Dia memasuki kota dengan sikap terkenal, langsung masuk, dan langsung menuju rumah Perdana Menteri Tianyuan. Saat ini, Tian Yuanxiang juga memikirkan keberadaan Aiden. Keempat Perdana Menteri mengirimkan anak buahnya untuk mencari jejak Aiden ke seluruh dunia, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada yang menyangka Aiden akan datang ke pintu. Berdiri di depan istana Perdana Menteri yang megah, Aiden tidak ingin mengambil tindakan secara langsung, melainkan ingin bersikap sopan terlebih dahulu baru kemudian menyerang. Siapa kamu? Ini adalah rumah Perdana Menteri. Tidak ada yang boleh mendekat, jadi cepatlah pergi. 2 anggota pengawal Perdana Menteri meneriaki Aiden. Aiden mengangguk dan berkata dengan tenang, tolong beritahu Perdana Menteri Tianyuan bahwa saya akan datang mengunjungi Anda secara khusus. Siapa kamu? Adakah yang bisa mengunjungi Tuan Xiangguo? Cepat pergi sebelum kamu kehilangan nyawamu. Aiden menggelengkan kepalanya dan mendesah, namaku Aiden. Dengan mengatakan itu, Aiden secara langsung memperlihatkan pedang tulang naga sejati Zixiao. Cahaya pedang ungu melonjak dan sangat kuat. Subai. Apakah kamu itu Aiden? Kedua penjaga itu terlihat sangat bersemangat dan tidak takut. Ini aku. Aiden langsung mengakuinya. Tolong ikuti aku ke dalam rumah. Seorang anggota penjaga menyambut Aiden dengan penuh hormat, sementara yang lain dengan cepat melaporkan situasinya. Hal ini mengejutkan Aiden. Selama periode waktu ini, dia telah melakukan perjalanan dalam kehampaan dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Saya pikir seperti rumah si Bohou, selama nama saya terungkap, saya akan dikepung. Tanpa diduga, orang-orang di Tianyuan Xiangfu tampaknya sangat menghormati saya. Bab 1892, mengalahkan sumber surga. Pada saat ini, beberapa aura yang lebih kuat muncul dari rumah Perdana Menteri Tianyuan, dan dalam sekejap, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat komandan, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada pada tahap awal alam transformasi dewa. Beberapa orang pertama sangat menarik perhatian. Mereka berada di level komandan dan budidaya mereka berada di tahap tengah untuk menjadi dewa. Aiden terdiam, dari sini terlihat bahwa rumah Perdana Menteri memang tidak sebanding dengan rumah Hulk. Entah itu anggota pengawal, level komandan, atau ukurannya, jelas bahwa rumah Perdana Menteri jauh lebih besar daripada rumah Hulk. Tapi yang membuat Aiden semakin bingung adalah bahwa para komandan yang berada di tahap tengah alam transformasi ilahi tampaknya agak memusuhi Aiden, dan semua orang menatap Aiden. Aiden tidak terlalu memperhatikan, di bawah bimbingan seorang komandan, dia dengan cepat sampai di pusat rumah Perdana Menteri. Disitulah tempat tinggal Tian Yuanxiang. Setelah memimpin Aiden ke sini, semua komandan penjaga mundur sendiri. Aiden memandangi gedung tinggi itu, lalu langsung masuk. Begitu dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua di sana, yang sepertinya sudah menunggu lama. Mana lelaki tua itu melonjak ke seluruh tubuhnya, dan auranya sangat kuat. Dia adalah yang terkuat di antara semua orang yang dia temui setelah datang ke hutan belantara. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini adalah Perdana Menteri Tianyuan, salah satu dari 4 Perdana Menteri dinasti hutan belantara besar. Saat ini, Aiden tidak tahu jenis obat apa yang dijual di Labu Tianyuan Xiangguo, tetapi pihak lain memperlakukannya dengan sopan dan tidak terburu-buru melakukan apapun dengannya. Saya telah melihat Tianyuan Xiangguo. Tianyuan Xiangguo kemudian perlahan mengangkat kepalanya, menatap Aiden, lalu berkata, tahukah kamu mengapa Xiangguo memperlakukanmu dengan sopan? Aiden menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri Tianyuan melanjutkan, Anda membunuh Dahuang Hulk, mengalahkan Nandu Hulk, Sibo Hulk, dan merampok roh Taichu yang diberikan oleh raja saya. Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan besar? Aiden masih menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidaktahuannya. Aura Tian Yuanxiang agak kuat, dan dia melanjutkan, tetapi dinasti hutan belantara besar kita selalu menghargai bakat, dan Anda baru berada pada tahap awal transformasi alam dewa, tetapi Anda dapat dianggap jenius dengan kekuatan tempur seperti itu. Sekarang menjelang periode 100 tahun, sesuatu yang besar akan terjadi di pegunungan Baiduan. Satu-satunya kelompok bidat sejati yang siap bergerak, dan inilah waktunya merekrut orang. Oleh karena itu, saya akan membuat Anda tetap hidup dan mempercayakan Anda tugas penting. Dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Aiden tidak mendengarkan sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Tian Yuanxiang sebelumnya, tapi dia agak tertarik dengan tugas penting yang dipercayakan kepadanya. Bagus.
Perdana Menteri Tianyuan berdiri dan berkata dengan anggun, saya telah berdiskusi dengan 3 Perdana Menteri lainnya, dan kami dapat bergabung untuk membuat Anda menunggu. Jadikan aku ratumu. Aiden tersenyum, dia sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Pangeran ke-8 terdengar agung, tapi di matanya dia bukan siapa-siapa. Belum lagi diberi gelar, ia bahkan tidak tertarik menjadi Perdana Menteri. Dia mungkin tertarik untuk dinobatkan sebagai raja dan menjadi satu-satunya raja di dunia liar ini. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik dengan masalah menjadi seorang markis. Aiden langsung menolak. Wajah Tianyuan Xiang jelas berubah, dan dia berkata dengan marah, berani, tahukah kamu bahwa dunia yang luas ini hanya bertahan 8 kali, dan menjaga benua yang tak berujung adalah suatu kehormatan tertinggi. Jadi apa, serahkan saja pada orang lain. Aiden berkata langsung, saya datang berkunjung bukan demi memuliakan pangeran, tapi demi semangat Taichu. Menyebutkan semangat awal yang mutlak, Tianyuan Xiang tidak bisa duduk diam. Adegan sebelumnya yang diberikan oleh Tian Xingxiang menunjukkan bahwa Aiden dengan mudah menangkap roh Taichu dari Shibo Hou dan Nandu Hou. Roh primordial ini adalah yang tertinggi di alam liar besar, dan jika ia bisa mendapatkan sinar kemuliaan tertinggi, itu terkait dengan kesempatan untuk menjadi abadi. Semangat Taichu adalah hadiah yang diberikan oleh raja kita kepada menteri yang berjasa setiap 100 tahun, dan ini terkait dengan kesempatan untuk menjadi abadi. Anda telah menangkap jiwa Taichu dari jiwa Shibo Hou dan Nandu Hou. Jika Anda tidak patuh, saya pribadi akan mengambil tindakan untuk mengeluarkan roh Taichu dari tubuh Anda. Kata Tianyuan Xiang dengan marah. Aiden tersenyum dingin dan berkata, saya ingin bertanya, dari manakah sumber dari apa yang disebut semangat permulaan ini? Bersikaplah berani. Perdana Menteri Tianyuan sangat marah dan menegur, ini adalah tempat penting dari dinasti hutan belantara besar kita. Tidak ada yang bisa menginginkannya, kalau tidak dia akan dibunuh tanpa ampun. Tempat penting di negara ini. Aiden terus mencibir. Semangat permulaan mutlak ini jelas merupakan sumber kegelapan, dan dia sangat yakin akan hal ini. Dengan kata lain, dunia ini pasti berhubungan dengan kekuatan gelap, dan dia merasa ada yang tidak beres. Anda harus mencari tahu di mana sumbernya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bencana mengerikan di kehidupan sebelumnya telah mempengaruhi semua alam. Begitu makhluk gelap menemukan segel untuk menerobos lautan waktu di alam semesta, mereka pasti akan keluar dengan kekuatan penuh. Yang disebut Spirit of the Beginning hanyalah produk kegelapan. Sepertinya kamu masih belum mengetahui kedalamannya, dan kamu masih ingin menggunakannya untuk menjadi abadi. Aiden berkata dengan dingin. Itu tidak masuk akal. Tianyuan Xiang sangat marah. Roh Taichu adalah hadiah dari rajaku. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Aiden tidak setuju. Dia dapat menyimpulkan bahwa Great Desolate King yang misterius ini mungkin bukan hal yang baik dan mungkin ada hubungannya dengan kegelapan. Belum tentu Guili, yang berpura-pura menjadi patriark lama Tianxiong, telah mengabdikan dirinya pada kegelapan. Jika demikian, maka semua makhluk di dunia ini masih belum menyadarinya, dan masalahnya akan menjadi serius. Sepertinya yang disebut Great Desolation King ada hubungannya dengan kegelapan, dan kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kata Aiden. Beraninya kamu, seorang maniak yang berani, orang yang bodoh, tidak menghormati rajaku. Tianyuan Xiang benar-benar mengamuk. Bagi semua orang di dinasti liar besar, Raja Dahuang adalah sebuah kepercayaan, tak terkalahkan, dan sakral. Melihat Aiden tidak menganggap serius kata-kata Raja Hutan Belantara Agung, Tianyuan Xiang, yang awalnya berencana untuk memenangkan Aiden dan menjadikan Aiden seorang ratu, harus membatalkan rencana ini. Dia ingin membunuh Aiden dan mengeluarkan Spirit of Absolute Beginning dari tubuh Aiden. Katak di dalam sumur sungguh menyedihkan. Aiden menggelengkan kepalanya. Makhluk di dunia ini, termasuk 4 Perdana Menteri dan 8 Pangeran, tidak tahu apa itu semangat permulaan, dan mereka masih memujanya sebagai kesempatan untuk menjadi abadi. Tianyuan Xiangguo mengambil tindakan secara langsung. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di puncak alam transformasi dewa, yang kekuatannya jauh melebihi salah satu dari 8 kandidat hebat. Kekuatan sihir yang menakutkan menyebar, membentuk badai dan bergulir menuju Aiden. Aiden mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao dalam sekejap, Dao Jue bergerak, dan cahaya pedang yang terang muncul dari pedangnya. Energi pedang dan pola Dao melonjak di bawah benturan kekuatan ekstrim. Energi pedang itu seperti pelangi, merobek badai mana, namun pada akhirnya masih dikalahkan oleh serangan Tianyuan Xiang. Aiden terlempar langsung oleh kekuatan yang menakutkan, tapi itu tidak serius. Kamu memang memiliki kekuatan. Pantas saja Markis dari Dahuang, Markis dari Nandu, dan Markis dari Shibo semuanya dikalahkan olehmu. Kata Tianyuan Xiang dingin. Meskipun pukulan tadi tampak acak, tidak ada seorang pun di antara 8 pangeran yang dapat memblokirnya dan akan terbunuh seketika. Tapi Aiden baru saja terlempar, bahkan tidak terluka. Ceritakan padaku semua berita yang kamu ketahui tentang semangat permulaan, dan aku bisa pergi sekarang juga dan memberimu cara untuk hidup. Aiden mengerutkan kening. Oh. Tianyuan Xiang tidak setuju, dia tidak menganggap Aiden terlalu serius. Menurutnya, meskipun kekuatan Aiden luar biasa, melebihi kekuatan Pangeran ke-8, itu bukanlah apa-apa di matanya.
Kamu sangat sombong, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dinasti hutan belantara besar hari ini. Mata Tian Yuanxiang bersinar, dan sinar cahaya keluar. Segera setelah itu, mana di tubuhnya melonjak, dan dalam sekejap seluruh istana megah tidak dapat menahan mana dan runtuh. Aiden berdiri di tempatnya. Dalam hal kultivasi, dia memang jauh di belakang Tian Yuanxiang. Tian Yuanxiang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya mendekati para jenius di kota kekaisaran, tetapi masih belum sebaik monster level 4 elit. Belum lagi tidak ada bandingannya dengan seseorang seperti Kaisar Zi, jadi ini bukan apa-apa bagi Aiden. Aiden dengan cepat mundur, dan tiba-tiba sepasang telapak tangan besar merobek ruang dan menjatuhkannya dari ketinggian. Aliran mana melonjak dari telapak tangannya, jatuh seperti air terjun, dan mengandung kekuatan hukum yang samar. Hal ini mengejutkan Aiden. Dia merasakan nafas sumber kekuatan gelap, yang persis sama dengan nafas lautan kesadaran hitam di lautan kesadarannya sendiri. Bagus sekali, sepertinya kamu telah bergabung dengan klan kegelapan. Aiden dengan cepat mundur. Tian Yuanxiang mengabaikan Aiden, dia ingin menamparkan Aiden sampai mati. Aiden mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao tanpa tergesa-gesa, dan Dao Jue berlari pada saat yang bersamaan. Pola Dao, energi pedang, dan kekuatan murni dari pedang tulang menebas ke arah telapak tangannya. Telapak tangan raksasa itu melonjak dengan hukum yang terkandung dalam roh Taichu, dan dengan cepat menekan pedang tulang naga sejati Zixiao. Pedang tulang naga sejati Zixiao terpental ke samping, tapi tidak ada tanda-tanda patah. Pedang ini luar biasa, tetapi saat ini, tingkat kultivasi Aiden masih rendah, dan dia masih belum mampu membunuh pembangkit tenaga listrik puncak alam dewa transformasi dengan satu pedang. Aiden merasakan kekuatan telapak tangan raksasa itu, dan dia harus menggunakan teknik pedang terhebat lagi. Begitu teknik pedang waktu hebat keluar, situasinya langsung terbalik, dan niat pedang yang tak terlihat terbentuk. Tiba-tiba hukum waktu memenuhi udara, dan telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan ingin menamparnya sampai mati seketika hancur, terkoyak dan roboh. Tian Yuanxiang terkejut. Dia merasakan kekuatan magis meledak dari pedang tulang naga sejati Zixiao. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan sihirnya, tetapi segera dia menemukan bahwa kekuatan hidupnya berlalu dengan cepat, dan waktu berlalu, membunuh sebagian besar kekuatan hidupnya. Bab 1893, berkumpul bersama. Mana tidak bisa berhenti mengalir, dan kehidupan membusuk dengan cepat. Tian Yuanxiang terkejut dan memandang Aiden dengan tidak percaya. Aiden tampak tenang, semua ini sudah diduga. Menggunakan kekuatan pedang tulang naga sejati Zixiao untuk mengaktifkan Dao Waktu, apalagi 4 Perdana Menteri, dia masih yakin bahwa dia bisa berhadapan langsung dengan mereka yang kuat di alam manusia pada saat yang sama. Setingkat dengan 4 elit kota kekaisaran. Tidak perlu bergantung pada aturan khusus di arena untuk menang, apalagi master setingkat 4 Perdana Menteri. Meskipun Tian Yuanxiang sangat kuat, jauh melebihi 8 jam hebat, ia tidak dapat menahan kekuatan Dao Pedang Waktu hebat. Tubuh Tian Yuanxiang menua dengan cepat, dan Aiden menatapnya dengan dingin. Dia belum sepenuhnya membunuhnya saat ini, karena dia sangat ingin mengetahui tentang semangat permulaan. Ceritakan padaku segalanya tentang roh yang pertama, atau mati. Aiden berkata dengan dingin. Ah! Tian Yuanxiang menjerit, dan cahaya jiwa perlahan meredup. Kamu membunuhku, dan tidak ada tempat bagimu di dunia liar ini. Tian Yuanxiang menunjukkan tatapan kejamnya dan meraung. Aiden tidak terlalu peduli. Saat ini, dia menemukan bahwa meskipun kehidupan Tian Yuanxiang berlalu dengan cepat, namun tidak langsung membusuk. Spirit of Absolute Beginning keluar dari jiwanya. Spirit of Absolute Beginning memancarkan aura kekuatan sumber gelap, menahan erosi faktor waktu. Ia memiliki efek tertentu dan memang dapat menunda efek kekuatan waktu. Aiden terkejut. Saat ini, lautan kesadaran hitam di lautan kesadarannya juga menjadi tidak stabil. Merasakan nafas dari sumber kekuatan gelap, lautan kesadaran hitam bergejolak. Aiden sekali lagi merasa tubuhnya akan kehilangan kendali, dan kesadarannya akan ditempati oleh lautan kesadaran yang gelap. Namun, pada saat ini, melalui perubahan Aiden, Tian Yuanxiang tiba-tiba meledak dengan energi yang sangat besar di tubuhnya. Energi besar ini melesat langsung ke langit dan menghilang dalam sekejap. Xiang Guo. Para anggota pengawal markis juga menyadari ada yang tidak beres. Keyakinan mereka pada Tian Yuanxiang tampaknya berada dalam krisis, dan banyak komandan dan komandan memimpin anggota penjaga untuk berperang. Begitu dia melihat Tian Yuanxiang terluka parah di tanah, seluruh tubuh Aiden dipenuhi cahaya hitam dan dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Pengawal Perdana Menteri ini mulai melancarkan serangan sengit terhadap Aiden. Aiden tersenyum dingin, mengedipkan matanya, dan menembakkan 2 berkas cahaya hitam dan putih, yang dapat langsung membunuh kultivator manapun di bawah level Dewa Transformasi, tetapi sulit untuk melukai komandannya. Panglima pengawal Xiang Guo semuanya berada di tahap tengah untuk menjadi dewa, dan mereka dapat dianggap sebagai orang kuat. Para komandan ini menyerang Aiden dengan gila-gilaan, menutupi segalanya dengan berbagai mantra cemerlang, dan semuanya menyerang Aiden. Aiden hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu membunuh. Dia memegang pedang tulang naga sejati Zixiao tanpa ampun atau ragu-ragu. Pedang tulang naga sejati Zixiao bersinar dengan cahaya pedang yang tak terbatas, dan pola Tao terkandung di dalamnya.
Segera setelah pedang jatuh, sejumlah besar biksu jatuh, dan mereka hancur total secara fisik dan mental bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Hanya anggota setingkat komandan yang memiliki sedikit perut yang lolos dari bencana. Lindungi Perdana Menteri. Banyak komandan berteriak dengan gagah berani dan bergegas menuju Aiden lagi. Pedang tulang naga sejati Zixiao seperti senjata pembunuh di dunia, tak terkalahkan dimanapun cahaya pedang melintas, tidak ada yang bisa menahannya. Dalam sekejap, beberapa komandan langsung dipotong-potong, dan Dao Wen terlibat dalam jiwa mereka, membuat mereka menjerit kesakitan. Tian Yuanxiang terluka parah saat ini. Jika bukan karena Spirit of Absolute Beginning khusus yang membantunya secara efektif menunda kekuatan hukum waktu, dia akan hancur baik secara fisik maupun mental. Semua anggota penjaga datang berbondong-bondong untuk melindungi Tian Yuanxiang. Aiden membunuh semua orang, dan lautan kesadaran hitam mengendalikan kesadarannya, mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya bergetar, dan 3 aura kuat muncul. Kemudian ruang itu terbelah, dan 3 sosok tua bergegas keluar. 3 Perdana Menteri Tianxing, Tian Kui dan Tian Kuang lah yang datang segera setelah menerima berita tersebut. Meskipun ada banyak perbedaan antara keempat Perdana Menteri, yang baru saja dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tian Yuan adalah perintah Raja Desolate besar. Mereka harus segera bergegas untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu mereka keluar dari kehampaan, mereka melihat rumah Perdana Menteri berantakan. Seorang pria muda memegang pedang tulang dan membunuh semua orang. Tian Yuanxiang terluka parah di tanah. Orang ini adalah Aiden, kamu tidak boleh tinggal. Ketika Perdana Menteri Tian Yuan melihat kedatangan ketiga Perdana Menteri, dia langsung berteriak. Melihat pemandangan ini, ketiga Perdana Menteri Tianxing, Tian Kuang, dan Tian Kui tidak segan-segan menyerang Aiden secara langsung. Aiden melirik mereka bertiga. Di bawah kendali lautan kesadaran yang gelap, dia dapat dengan jelas merasakan aura roh permulaan yang terkandung dalam jiwa ketiga Perdana Menteri ini. Dia menunjukkan ekspresi serakah, matanya bersinar dengan cahaya hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi hitam. Dia memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya dan perlahan berjalan menuju 3 Perdana Menteri. Mengapa orang ini juga memiliki aura roh permulaan di tubuhnya? Tian Xingxiang berkata dengan sedikit terkejut. Orang ini telah melahap si Bo Hou sebelumnya, dan roh permulaan mutlak dalam jiwa Nandu Hou secara alami dapat memancarkan aura roh permulaan mutlak. Tian Kue Xiang menganalisis. Ada yang salah. Tian Xingxiang adalah yang paling berhati-hati dan kuat di antara 4 kerajaan besar Xiang. Ia selalu merasa ada yang tidak beres, karena aura Spirit of Absolute Beginning yang terpancar dari tubuh Aiden saat ini lebih kuat dari gabungan isi tubuh mereka. Namun, si Bo Hou dan Nandu Hou hanya menerima sinar lemah dari roh awal. Bahkan jika Aiden menelan semuanya, mereka tidak akan memiliki aura yang begitu kuat. Namun dalam situasi saat ini, ketiga Perdana Menteri tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena Aiden telah mengambil inisiatif untuk menyerang, dan mengaktifkan Great Time Sword Dao, pedang tulang naga sejati Zixiao langsung meledak menjadi auman naga yang bergema di seluruh dunia. Kali ini, semua orang tercengang. Naga mengaum. Pantas saja kekuatan pedang ini begitu menakutkan. Sepertinya itu adalah pedang tulang yang terbuat dari tulang naga asli yang legendaris. Ketiga Perdana Menteri itu tercengang dan tidak berani gegabah saat ini. Makhluk seperti naga sejati begitu kuat sehingga menentang kehendak surga, dan senjata yang terbuat dari tulangnya sangatlah kuat. Ketiga Perdana Menteri mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatan sihir mereka merusak lingkungan sekitar, memusnahkan mereka menjadi reruntuhan. Aiden meraung dengan marah, dan kekuatan sumber gelap meledak dengan serangkaian hukum. Pedang tulang naga sejati Zixiao menari, membuka dan menutup langsung ke arah 3 Perdana Menteri. Di antaranya adalah cahaya pedang yang indah, energi pedang yang tajam, kekuatan tertinggi, dan ilmu pedang tersembunyi yang paling menakutkan di masa lalu. Dalam sekejap, dengan kekuatan tertinggi, pedang tulang memotong segelnya satu demi satu, dan kemudian bergegas menuju Tian Kuangxiang dengan kekuatan yang tidak berkurang. Tian Kuangxiang terkejut, meraung marah, membalikkan tangannya, dan jimat misterius ditempatkan tepat di depannya, menghalangi pedang tulang yang jatuh di depannya. Dua kekuatan terkuat bertambah dan berkurang, tetapi efek dari Great Time Sword Dao segera terungkap. Faktor waktu tidak ada gunanya, dan Tian Kuangxiang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia merasa hidupnya terkena suatu kekuatan dalam sekejap, dan itu tidak bisa berhenti mengalir dengan cepat, dan kekuatan sihirnya juga menghilang dengan cepat. Bab 1894, kedua belah pihak menderita kerugian. Tian Kexiang dan Tian Xingxiang juga terkejut. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak bisa melukai Tian Kuangxiang dengan satu pedang. Hampir tidak ada perbedaan kekuatan antara 4 Perdana Menteri utama, mereka semua termasuk yang terbaik. Dan jelas sekali bahwa Aiden jauh lebih baik daripada mereka semua, jadi Perdana Menteri Tian Ke dan Perdana Menteri Tian Xing segera datang membantu. Aiden tidak terlalu peduli, sumber kekuatan gelap terus meletus, dia bukan lagi dia. Pedang tulang naga sejati Zixiao meletus menjadi semburan auman naga, mengguncang langit dan bumi, dan kekuatannya sungguh menakutkan. Great Time Sword Dao diaktifkan kembali, kali ini langsung menargetkan Tian Xingxiang dan Tian Kue Xiang. Energi pedang yang kuat mengalir turun, berdampak pada segel pelindung tubuh kedua Perdana Menteri, tetapi sulit untuk merobeknya sepenuhnya dan diblokir.
Kekuatan ekstrim langsung mendepak kedua Perdana Menteri tersebut, namun Aiden juga terlempar ke belakang. Namun, sebelum kedua Perdana Menteri terus menyerang, efek dari Great Time Sword Dao telah muncul. Seperti fase Tianyuan dan fase Tian Kuang, fase Tianxing dan fase Tian Kue tiba-tiba merasakan kehidupan berlalu dan kekuatan sihir menghilang. Kekuatan apa ini? Bagaimana mungkin? Kedua Perdana Menteri itu tertegun dan berteriak. Mereka menjalankan mantra sihir dengan sangat cepat, mencoba melawan kekuatan waktu yang misterius ini, tetapi mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Cepat dan gunakan kekuatan Absolute Beginning, kalau tidak hidup kita semua akan terputus. Tian Yuanxiang, yang terluka parah, berteriak. Keempat Perdana Menteri berselisih satu sama lain, tetapi satu orang meninggal dan tiga lainnya tidak jauh lebih baik. Di bawah pengingat Tian Yuanxiang, tiga kerajaan siang besar lainnya tidak terlalu peduli. Cahaya jiwa berkedip-kedip, dan Spirit of the Absolute Beginning terbang keluar, memancarkan aura yang sama dengan tubuh Aiden. Spirit of Absolute Beginning adalah sejenis kekuatan sumber gelap, yang memancarkan jejak kekuatan aturan, yang memang dapat secara efektif menunda erosi faktor waktu. Keempat Perdana Menteri melepaskan roh Taichu pada saat yang sama, yang sepertinya membuat Aiden semakin bersemangat. Lautan kesadaran yang gelap mengendalikan kesadarannya, membuatnya gila. Empat roh Taichu yang kuat di depannya seperti empat kue yang lesat. Dan Aiden seperti reinkarnasi hantu kelaparan, sangat rakus. Dia mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao, mengeluarkan raungan naga, dan kemudian bergegas menuju empat Perdana Menteri. Keempat Perdana Menteri tidak pernah menyangka Aiden begitu kuat. Bahkan mereka berempat yang bekerja bersama bukanlah tandingannya, dan keempat fase itu mengerikan. Anggota pengawal Tian Yuanxiang tidak lagi berani mendekat. Beberapa jenderal yang tidak takut mati ingin datang membantu, tetapi mereka langsung dibunuh oleh Aiden dengan pedang, dan mereka hancur secara fisik dan mental. Jangan ragu lagi. Itulah satu-satunya cara untuk menggunakannya. Sungguh. Kalau tidak, kita berempat akan binasa. Keempat Perdana Menteri merasakan perjalanan hidup. Bahkan dengan bantuan semangat permulaan, mereka masih tidak dapat sepenuhnya menolak kekuatan hukum waktu. Mereka berempat mengangguk di saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat keputusan penting, lalu mereka berempat tiba-tiba mengambil tindakan. Empat anjing laut besar itu seperti gunung, meledak dengan kecemerlangan-cemerlang dan melonjak dengan kekuatan sihir yang sangat besar. Kemudian keempat segel itu bergabung menjadi satu membentuk aura yang menakutkan. Sosok tinggi terkondensasi dari kehampaan, memancarkan aura mendominasi yang menghancurkan bumi. Ada bintang-bintang yang meledak, dan hukum keabadian yang menjulang saling terkait. Begitu bayangan tinggi muncul, keempat Perdana Menteri memberikan penghormatan secara serempak. Lihat rajaku. Ya, hantu ini adalah Raja Hutan Belantara Agung yang misterius. Keempat Perdana Menteri tidak punya pilihan selain bergabung untuk memanggil bayangan Great Desolate King. The Great Wilderness King sangat misterius dan tidak pernah muncul sepanjang tahun, menguasai seluruh wilderness world yang luas. Bahkan ada rumor bahwa dia telah mencapai alam keabadian sejati, tapi tidak ada yang tahu detailnya. Empat orang dapat memanggil hantu Great Desolate King melalui metode rahasia. Hantu ini sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Dia melirik ke arah Aiden, yang cahaya hitamnya bersinar di tanah, dan tiba-tiba meninju dia ke udara. Cahaya hitam berkedip-kedip, terbakar dengan nyala api yang mengerikan, disertai kekuatan sihir yang paling kuat, dan jejak hukum yang tidak nyata. Aiden meraung, merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Pada saat ini, lautan kesadarannya juga terlibat dalam pertempuran yang mengerikan. Lautan kesadaran yang gelap telah sepenuhnya melampaui pertahanan yang diatur oleh pohon kuno Yuexi, dan benar-benar akan merebut tubuh Aiden sepenuhnya. Aiden merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh, dan bertarung melawan lautan kesadaran gelap bersama dengan pohon kuno Yuexi. Pada saat ini, pukulan dominan Great Desolate King jatuh. Dalam sekejap, lautan kesadaran yang gelap mendidih sepenuhnya, dan hukum meletus, membentuk lingkaran cahaya di tubuh Aiden. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Raja Da Huangxuying diguncang dengan sebuah pukulan, dan di saat yang sama, Aiden juga menyerang dengan pedang. Bintang-bintang hancur satu demi satu, dan hantu itu dengan cepat menghilang, seolah-olah ia juga terkena dampak teknik pedang waktu hebat. Dan Aiden langsung tersingkir, dan seluruh rumah Perdana Menteri Tianyuan yang besar benar-benar menjadi abu. Saat asap dan debu menyebar, Aiden berdiri dari tanah berlumuran darah. Dia telah bangun dan memeriksa tubuh fisiknya. Lautan kesadaran yang gelap sepertinya telah rusak parah dan telah mundur ke daerahnya sendiri. Risiko yang luar biasa. Aiden sedikit emosional dan sedikit beruntung. Jika bukan karena jalinan hukum yang muncul dari laut kesadaran gelap pada saat kritis, saya khawatir dia tidak akan mampu memblokir pukulan dominan dari hantu Raja Desolate besar. Tapi saya hampir sepenuhnya terbawa oleh lautan kesadaran yang gelap dan kehilangan diri saya sendiri. Keempat Perdana Menteri saling memandang dengan ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa pukulan Great Desolate King Suying masih gagal membunuh Aiden. Aiden melihat bayangan Great Desolate King yang perlahan menghilang di langit, dan merasa sedikit emosional. Raja Desolate besar ini mungkin telah menjadi makhluk abadi. Pukulan hantu itu mengandung hukum keabadian. Pada saat ini, Aiden sedang memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, dan dia juga terluka parah.
Dia menatap dingin keempat Perdana Menteri dan semakin banyak pengawal Perdana Menteri yang datang. Jika kamu menceburkan diri ke dalam kegelapan, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Keempat Perdana Menteri tidak tahu harus berkata apa, dan memandang Aiden dengan kebencian dan ketakutan. Kamu sangat kuat, tapi ada banyak orang kuat di Great Wilderness Dynasty. Berapa lama kamu bisa bertahan dengan kekuatanmu sendiri? Tian Xingxiang berkata dengan dingin. Mereka tidak hanya memobilisasi para ahli dari 4 kantor Perdana Menteri, tetapi mereka juga memiliki orang-orang berkuasa yang telah memerintah kota kerajaan untuk datang menyelamatkan. Saat itu, tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia akan tetap dimakan hidup-hidup. Aiden tentu saja tidak bodoh. Dia terluka parah, tapi dia hanya bertahan. Dia menatap keempat Perdana Menteri dengan dingin dan berkata, saya pasti akan kembali lagi. Setelah mengatakan itu, Aiden mengayunkan pedang tulangnya, mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan ruang, dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Tidak tahu berapa lama dia melakukan perjalanan, Aiden bergegas keluar ruangan dengan susah payah. Dia menemukan tempat yang relatif tenang dan aman dan duduk bersila di tanah. Pedang tulang naga sejati Zixiao tertancap ke samping di tanah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Sepertinya dunia ini masih diremehkan. Aiden sedikit emosional. Saya pikir kekuatan keseluruhan dunia ini rata-rata, tetapi dengan bantuan pedang tulang naga sejati Zixiao dan teknik pedang waktu hebat yang menakutkan, itu sudah cukup untuk menyapu tanpa keluarnya dewa sejati. Tanpa diduga, Great Wild King yang misterius ini hanyalah bayangan belaka, dan dia hampir bunuh diri dengan satu pukulan. Bab 1895, Kejutan. Hutan belantara yang luas, 4 Perdana Menteri dan 8 Perdana Menteri menguasai dunia ini. Aiden berperang melawan 4 Perdana Menteri dan menyebabkan kerusakan parah pada mereka, membunuh banyak anggota pengawal jenderal. Berita ini menyebar tak terkendali, dan seluruh dunia terkejut. Jika Aiden membunuh Da Huang Ho sebelumnya, itu adalah suatu kebetulan. Hal itu membuat orang mengira Aiden adalah orang gila dan akan diburu, dan akhir ceritanya tidak akan jauh lebih baik. Tapi kemudian Aiden mengalahkan kekuatan gabungan Shibo Hou dan Nandu Hou dengan pedang lain, yang cukup membuat orang gempar. Tanpa diduga, Aiden pergi ke rumah Perdana Menteri Tianyuan sendirian, menyebabkan kerusakan parah pada Perdana Menteri Tianyuan, menarik Perdana Menteri Tianxing, Perdana Menteri Tian Kuang, dan Perdana Menteri Tian Ke, dan merusak para 4 negara Perdana Menteri dengan kekuatannya sendiri. Pencapaian ini mengejutkan seluruh dunia hutan belantara kuno, dan banyak biksu yang takjub. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Siapakah Aiden? Banyak biksu yang berspekulasi dan berdiskusi, dan mereka semua ingin melihat siapa Aiden. Ada berbagai rumor yang beredar, bahkan ada yang menggambarkan Aiden sebagai sosok berkepala 3 dan berlengan 6, kejahatan besar yang menelan langit dan bumi. Beberapa orang juga menggambarkan Aiden sebagai orang kuat tingkat keabadian sejati, yang dapat menghancurkan galaksi hanya dengan satu orang dan satu pedang. Tentu saja, Aiden mengabaikan semua rumor tersebut. Dalam pertarungan dengan 4 Perdana Menteri, meski di permukaan tampak menang, sebenarnya ia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Hantu Great Desolate King yang dipanggil oleh 4 Perdana Menteri bersama-sama memberinya pukulan telak pada saat kritis, dan pukulan ini telah merusak jiwanya. Jika bukan karena kekuatan sumber gelap yang tersembunyi di tubuhnya, dan kunci untuk melanggar hukum, saya khawatir pukulan itu cukup untuk membunuhnya. Dalam cahaya tinju itu, Aiden merasakan kekuatan Raja Desolate besar yang misterius ini. Orang ini mungkin telah melampaui alam kemanusiaan dan mungkin menjadi abadi. Selama beberapa hari, Aiden bersembunyi di tempat terpencil untuk memulihkan luka-lukanya. Dia memikirkan apakah akan langsung pergi ke kota Raja Hutan Belantara Besar dan langsung ke sarangnya. Pada saat yang sama, setelah Aiden dengan tenang pergi ke sisi lain, keempat Perdana Menteri kehilangan muka. Segalanya telah melampaui ekspektasi mereka, dan dunia hutan belantara telah sunyi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Di bawah pemerintahan Raja Da Huang, selalu damai dan damai. Faktanya, ia diperintah oleh 4 Perdana Menteri dan 8 pangeran. Sekarang tamu tak diundang Aiden menerobos masuk, benar-benar memecah ketenangan. Keempat Perdana Menteri tidak tahu harus berkata apa saat ini. Kekuatan tempur Aiden jelas melebihi imajinasi mereka. Belum lagi bertarung sendirian, meski berempat pergi bersama, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa pergi ke kota kerajaan, menemui rajaku, dan meminta rajaku untuk mengambil tindakan. Kata Tianyuan Xiang. Dalam pertempuran dengan Aiden ini, dia adalah yang terluka paling parah. Jika Tian Kue Xiang, Tian Kuang Xiang, dan Tian Xing Xiang tidak tiba tepat waktu, dia mungkin akan hancur secara fisik dan mental, dan bahkan jiwa Taichu pun akan hancur. Dibawa pergi oleh Aiden. Rajaku tidak muncul selama 100 tahun. Jika kita terburu-buru menemuinya, aku khawatir hal itu akan membangkitkan murka rajaku. Tian Xingxiang berkata dengan sangat hati-hati. Raja alam liar itu misterius dan tertinggi, tetapi murung. Dia seperti seorang kaisar yang tak tertandingi, berdiri tegak dan menghadap ke alam liar. Bahkan keempat Perdana Menteri membungkuk di hadapannya dan tidak berani melontarkan sedikit pun kata-kata penghujatan, jika tidak, mereka akan dilenyapkan tanpa ampun. Oleh karena itu, pergi ke kota Raja Hutan Belantara Besar untuk memberi penghormatan kepada Raja Hutan Belantara Besar adalah masalah yang sangat berbahaya, dan keempat Perdana Menteri semuanya ragu-ragu.
Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan keempat Perdana Menteri tidak punya pilihan. Karena keempat Perdana Menteri semuanya mengira Aiden ada di sini untuk merebut semangat permulaan. Selama pertempuran, mereka berempat merasakan energi hitam melonjak di tubuh Aiden, yang hampir sesuai dengan aura roh permulaan. Dan Aiden memang menangkap semangat awal dari dua pangeran besar, Si Bohou dan Nandu Hou. Semangat Taichu terkait dengan kesempatan untuk menjadi abadi. Ini adalah hadiah dari Raja Dahuang kepada banyak orang di dinasti Dahuang. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, kita harus memberitahu raja kita tentang masalah ini. Kata Tian Yuanxi yang keras. Tiga Perdana Menteri lainnya tidak banyak bicara setelah hening beberapa saat, mereka semua mengangguk setuju. Kota Raja Hutan Belantara Besar terletak di pusat dunia ini, terbuat dari banyak bintang yang cemerlang. Empat kota besar itu seperti empat benteng, menjaga kota kerajaan dari empat penjuru. Dan 8 markuise seperti 8 pedang, menjaga pinggiran, sehingga membentuk pola Great Wilderness World. Kali ini keempat Perdana Menteri memutuskan untuk pergi ke kota kerajaan dan melaporkan masalah Aiden kepada Raja Dahuang. 7 pangeran yang tersisa juga menerima perintah dari 4 Perdana Menteri pada saat yang sama. Begitu mereka menemukan jejak Aiden, mereka akan segera melaporkannya kepada atasan mereka. Tidak seorang pun diperbolehkan menghadapi Aiden sendirian. Jelas sekali, sangat mudah bagi Aiden untuk membunuh pangeran ke-8 dan bahkan 4 Perdana Menteri. Pada saat yang sama, satu-satunya tanah murni di dunia liar, satu-satunya tanah sejati. Beberapa biksu yang bersembunyi di bawah kekuasaan dinasti Hutan Belantara Besar kembali secara kolektif ke satu-satunya negeri yang sejati. Komandan Chang Yun. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu benar-benar terjadi di Great Wilderness Dynasty. Beberapa biksu yang menanyakan berita tersebut sangat gembira. Segera setelah mereka memasuki satu-satunya tempat yang benar, mereka menemukan pemimpin dari tempat yang sebenarnya, Guru Chang Yun. Ada apa? Master Chang Yun keluar bersama Melissa dan Tai Yan Senzi, dan sekelompok besar master dari satu-satunya negeri sejati juga keluar karena penasaran. Seorang biksu menelan ludahnya dan berkata, baru-baru ini, perubahan besar terjadi di dinasti Hutan Belantara Besar. Seorang biksu terkenal membunuh Hou Hutan Belantara Besar dengan satu pedang, dan kemudian pergi ke barat untuk mengalahkan Si Bohou dan Nandu Hou, dan menangkap Taichu dari dua orang ini. Semangat! Sungguh! Ada orang yang kuat di dunia ini. Master Chang Yun dan sekelompok master dari satu-satunya negeri sejati semuanya terkejut. Satu-satunya negeri sejati telah lama ditindas oleh dinasti Hutan Belantara Besar, terutama Pangeran ke-8 seperti 8 pedang tajam, dengan ujung pedang mengarah langsung ke satu-satunya negeri sejati. Selama bertahun-tahun, satu-satunya master sejati telah tersentuh, tetapi mereka belum mampu melintasi wilayah kekuasaan 8 rumah besar. Nyata. Biksu itu melanjutkan, yang lebih mengejutkan lagi adalah orang ini secara terbuka mengancam akan membunuh Dahuang Ho, sehingga menarik perhatian 4 Perdana Menteri. Orang ini langsung pergi ke rumah Tian Yuanxiang dan merusak parah Tian Yuanxiang. Pada saat kritis, Tian Yuanxiang memanggil 3 fase lainnya, dan 4 fase bekerja sama untuk mengepung dan membunuh orang ini. Apa hasilnya? Tuan Chang Yun mau tidak mau bertanya. Selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, hanya ada sedikit situasi di mana 4 Perdana Menteri besar dari dinasti Hutan Belantara Besar dapat mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Biksu itu berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi penuh kerinduan di wajahnya, akibatnya, biksu itu sendirian memegang pedang tulang dengan cahaya pedang yang berkedip dan suara auman naga, dan mengalahkan 4 Perdana Menteri. Keempat Perdana Menteri bersama-sama memanggil hantu Raja Kehancuran Besar untuk muncul dan bertarung dengan biksu tersebut. Tanpa memutuskan hasilnya, biksu itu pergi dengan tenang. Sungguh. Semua biksu di satu-satunya negeri yang nyata hampir melompat. Ini sungguh luar biasa, rasanya hampir mustahil bagi mereka. Komandan, itu benar sekali. Seluruh dinasti Hutan Belantara Besar saat ini sedang terkejut, dan mereka semua memuji nama biksu itu. Bersambung.